umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih diberikan kesehatan. Serta pada pagi ini kita alhamdulillah masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan dengan 4 hal tersebut, panjang umur, kesehatan, hidayah serta taufiknya, pagi ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, sholat subuh berjamaah di masjid, serta dilanjutkan dengan kegiatan rutin kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua ke masjid ini di pagi ini menjadi bagian dari amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita masih akan melanjutkan kajian bulan yang lalu terkait dengan doa, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum melanjutkan kajian selanjutnya, kalau tidak salah pada sebelumnya kita sedang membahas tentang doa. Yang bisa diingat kembali, ini hanya mereview sebelumnya biar nyambung dengan bahasan selanjutnya, bahwa kita menggarisbawahi bagi kita sebagai seorang muslim muslimah yang merasa diri bahwa kita hamba Allah yang lemah, maka doa adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Terlebih satu terkait dengan usia kita. Kita tidak tahu berapa usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu juga bahwa usia kita sampai kapan. Tapi yang pasti bahwa semua itu hanya Allah yang tahu. Untuk itu, maka sebaiknya kita harus menjadi orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini bahwa doa adalah sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa bagi kita. Bahkan kita katakan bahwa doa itu dapat merubah takdir, kan ya? Doa itu bisa merubah takdir. Kemudian doa itu bukti bahwa kita merupakan seorang hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang menyebabkan kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ada di tangan Allah. Baik tentang usia, tentang rezeki, tentang apalagi kebahagiaan, dan tentang kesulitan, itu semua sudah Allah tentukan bagi kita dan kita tidak tahu. Nah, maka disinilah pentingnya satu tentang doa. Sekali lagi, doa itu dapat merubah takdir untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya, nah ini satu sebab ya, doa kita belum terkabul, ya, seandainya doa kita belum terkabul, kemudian dan yang diberikan oleh Allah kadangkala sesuai dengan keinginan kita, juga kadangkala tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu semua nanti apalagi kita sudah membahas tentang ikhtiar, kemudian tentang tawakal, maka di ujung nanti kita harus selalu ingat akan firman Allah dalam Quran, asa antuhibbu syai'an bahwa syarulakum wa asa antakrahu syai'an bahwa khairulakum. Jadi bisa jadi yang kita cintai, yang kita sukai belum tentu di hadapan Allah baik. Nah, itu ujungnya harus ke sana. Dan bisa jadi yang kita anggap baik, yang kita anggap tidak baik, Allah baik. Itu ujung yang terakhir setelah kita nanti berusaha, berdoa dan ikhtiar, kemudian tawakal. Nah, saya ulang lagi tentang penyebab kenapa
doa kita tidak terkabul. Nah, saya ambil menurut seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adam. Katanya, nih, kenapa doa kita tidak dikabul? Pertama, kata seorang ulama besar, ini bisa jadi dari sini mungkin. Satu, Anda mengenal Allah tetapi tak menunaikan hak-haknya. Nah, kita mengenal Allah tapi di sisi lain kita tidak menunaikan hak-haknya. Ya, tidak melaksanakan kewajiban kita, hak Allah. Kemudian yang kedua katanya, Anda merasa telah mencintai Rasulullah tetapi ternyata meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Bahkan yang ada di luar sunnah dilaksanakan, yang sunnah ditinggalkan, yang bukan sunnah tidak ada contoh, rame-rame dilaksanakan. Banyak di kegiatan kita itu ya, dalam keseharian, bahkan dalam kegiatan bulanan dan lain sebagainya. Itu saya suka bertanya, kenapa ke orang seperti wah luar biasa. Contoh ya, saya ulang kembali kalau sudah disampaikan. Sekarang sudah akhir bulan Rabiul Akhir ya, Jumadi Akhir. Nanti naik ke bulan Rajab. Itu nanti ada saum yang tidak ada contohnya, menggebu-gebu. Nah, itu contoh. Nanti langsung masuk ke bulan Sa'ban. Ada kegiatan dan sebagainya. Wah, begitu semangat coba. Kalau kita lihat, padahal tidak ada sunnahnya. Nah ini ya. Jadi Anda merasa telah mencintai Rasulullah tapi ternyata meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Ini menjadikan kenapa doa kita belum terkabul menurut Ibrahim bin Azam. Kemudian yang ketiga, Anda membaca Quran tetapi tidak mengamalkannya. Ya, kita sudah membaca Quran rutin, bukan tidak ada pahalanya. Karena memang kewajiban kita kepada Quran selain mengimani, kemudian membaca ada yang tingkatannya murotal, ada yang tingkatannya tilawah, ada yang tingkatan mujawad, itu semua dibaca. Orang wah baca Qurannya luar biasa sekali, sampai orang terpukau. Bahkan sekarang rame, dari dulu sebetulnya itu kalau lihat YouTube, orang yang baca Quran sawer dari dulu, itu bukan sekarang, munculnya baru sekarang. Coba lihat ibu bapak YouTube itu, saya lihat di YouTube itu udah lama itu yang baca Quran bagus-bagus, terutama yang dari Indonesia diundang oleh Afghanistan, oleh Pakistan, oleh Brunei Darussalam dan seterusnya kan. Macam Ustadz yang dari Tasik itu kan, kemudian yang lainnya kori-kori internasional yang juara nasional kemudian diundang, itu sawer itu sedang baca Quran ya. Nah itu sudah dari lama tapi baru sekarang muncul. Memang kurang etis lah, masa disamakan dengan penyanyi dangdut ya sawer itu. Nah ini, jadi Anda membaca Quran baik tingkatan tadi, kemudian memahami tetapi tidak mengamalkannya. Jadi harus lengkap Quran, membaca murotal atau yang lainnya, kemudian setelah membaca tadabbur ya, memahami, kemudian mengamalkan ini. Nah bisa jadi kita baru membaca saja, bacanya mungkin masih terbata-bata, kemudian belum bisa memahami, belum benar bacanya, belum tartil, kemudian apalagi sampai memahami dan mengandung, kita masih jauh dari itu. Nah kita harus ditingkatkan. Kalau sudah membaca dengan benar, memahami, kemudian mengamalkan sedikit-sedikit yang kita mampu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian yang keempat, Anda menyantap nikmat Allah tapi tidak mensyukurinya. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Apa itu makna syukur dan seterusnya. Yang pasti yang keempat ini, kalau kita sudah diberikan nikmat oleh Allah banyak sekali, sedang menikmatinya tapi kita tidak mensyukurinya, ini juga bisa menjadi penyebab terhalangnya atau tidak dikabulkannya doa. Kemudian yang kelima, Anda memandang setan sebagai musuh tapi sering melangkah dengannya, sering berbarengan. Bahkan setan dalam arti sifat ya, Bapak semua kan udah paham semua ya, setan itu bukan makhluk tapi sifat. Makhluknya apa? Jin ya, jin itu kan ada jin yang taat, ada jin yang melawan, seperti manusia aja jin itu. Nah, jin yang melawan, yang tidak taat itulah yang selalu menggoda kita. Ingin mencari teman agar nanti bersama-sama dengannya di mana? Di neraka Allah. Dia mencari teman. Nah, itu ya karena dia selalu menjauhkan kita dari Allah ya, dari Rasulnya, maka sebutannya menjadi setan.
Jadi yang syaqqa menjauhkan manusia. Jadi makhluknya adalah jin, setan adalah sifat. Nah, kita seringkali memusuhi itu. Tapi di sisi lain kita mengikuti langkah-langkahnya. Karena langkah-langkah jin setan itu selalu mengajak kepada yang tidak baik, tidak benar. Kemudian yang keenam, menyatakan bahwa surga adalah benar adanya, tapi tak beramal untuknya. Kita sudah tahu bahwa surga adalah sebuah nikmat Allah yang luar biasa yang tidak tergambar dengan kenikmatan dunia. Wah, jauh. Nah, kita ingin itu, tapi di sisi lain kita tidak mau beramal untuk mendapatkannya. Walaupun ya, kita sepakat bahwa masuknya kita ke surganya Allah bukan karena amal sebetulnya. Amal kita seberapa sih? Dengan nikmat yang Allah berikan itu mesti jauh. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada anggota badan saja kita, panca indera, mata dan seterusnya, dibanding dengan amal kita seharian masih jauh. Makanya masuk surga itu, kata para ulama, disebutkan itu karena karunia Allah, bukan karena amal. Kalau dibanding amal, tapi bukan berarti kita menjauhkan dari amal, ya. Tetap kita harus beramal soleh. Dan kata menurut Ibrahim bin Adam bahwa dia mengharapkan surga Allah, tapi di sisi lain tidak mau beramal, itu juga menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa. Jadi ini harus dievaluasi sampai nomor 6 ini. Kemudian evaluasi yang ketujuh, Anda menyatakan bahwa neraka benar adanya, tetapi tak mau menghindarinya. Ya, kebalikan dari surga. Ingin jauh dari neraka Allah, ya, ingin tidak menjadi ahli neraka, tapi di sisi lain justru kita melakukan langkah-langkah amal apa yang menjadi bagian dari amalia neraka. Nah, itu kita seringkali kebalikan dari mengharapkan surga. Nah, kemudian yang kedelapan, Anda menyatakan bahwa kematian adalah benar adanya. Yakin mati itu pasti ada, pasti terjadi, kita yakin semuanya itu. Tapi ternyata tak bersiap-siap, tak bersedia menyambut kedatangannya. Nah, kita baru sadar kalau kita sudah sakit, repot, ya sudah sakitnya mungkin sudah pokoknya baru di situ sadar. Ya, kalau ketika diberikan kenikmatan, diberikan itu dan lain sebagainya, kita kadang lupa. Nah, orang kadang-kadang lupa tentang kematian. Padahal kematian itu tahu adanya bahkan, tapi di sisi lain tidak bersiap-siap tentang menghadapi kematian. Kalau kita bicara tentang kematian kan, tadi sudah disampaikan di awal, yang namanya kematian itu sebuah misterius. Kita tidak tahu kapan waktunya mati, ya kan? Kita juga tidak tahu apa penyebabnya kematian. Kita tidak tahu yang akan terjadi pada diri kita. Kita juga tidak tahu selain penyebab kapan, penyebab dan di mana kita meninggal juga kita tidak tahu. Mungkin kita sedang melakukan amal soleh, mungkin kita tidak sedang melakukan maksiat, mungkin kita dan lain sebagainya. Yang pasti kematian itu tidak tahu. Nah, walaupun tahu kematian akan terjadi, tapi tentang hal itu kita tidak tahu. Nah, makanya dalam hal bicara menyikapi kematian itu, maka yang penting itu kita tidak usah kita ingin mati karena pasti akan mati. Tidak usah kita takut mati. Karena walaupun ditakut-takuti, kalau sudah waktunya datang mati, nggak bisa menghindar. Nah, yang terpenting adalah persiapan untuk menghadapi kematian. Nah, makanya bisa jadi doa kita tidak terkabul, ya, karena kita tahu akan mati, tapi di sisi lain kita tidak bersiap-siap, tidak bersedia menyambut kematian. Maka di bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang husnul khotimah. Makanya kapanpun, dimanapun, karena kematian itu pasti datang, yang harus kita siapkan adalah kesiapan amal soleh untuk menyambutnya. Ya, di dunia kan tidak lama ya ibu bapak. Kita bisa membandingkan, seandainya kita pergi saja ke sebuah tempat jalan-jalan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dipastikan itu perlu bekal. Kita di musim mudik, ya yakin tidak akan berani mudik kalau tidak punya bekal. Nah, padahal itu mudik yang sementara, balik lagi kan.
Nah ini memudik yang sebenarnya kematian. Kematian itu mudik yang sebenarnya sebetulnya. Kalau kita sadari. Nah, bayangkan manakala kita mau mudik sebenarnya tidak punya bekal. Mau seperti apa? Nah, di sini harus bersedia dengan amal soleh ketika kita menyambut kematian. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan, nah setiap kali terjaga dari tidur, Anda senantiasa sibuk dengan aib orang lain, tetapi melalaikan aib sendiri. Nah, jadi yang kesembilan itu yang menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa menurut Ibrahim Adam, ya setiap kali tidur, malam hari kita tidur, dari tidur ke tidur gitu ya, tidak lepas dari apa? Dari membicarakan aib orang. Apa bahasa lainnya ibaratnya? Gibah ya. Ya, padahal kita tahu yang namanya membicarakan orang lain aibnya itu bagian dari gibah. Di dalam Al-Qur'an surah apa Pak Haji? Tentang bicara aib itu sama dengan memakan bangkai. Bayangkan. Bukan bangkai binatang, bangkai dianya sendiri yang meninggal dimakan. Itu seperti itu. Bayangkan begitu kerasnya kita harus terjaga dari aib orang lain, membicarakan aib orang lain. Nah, malah diri sendiri kita tidak terpikirkan. Maka ada sebuah yang sering kita dengar, kalau kejelekan orang lain ya yang jauh juga kelihatan ya, tapi kejelekan sendiri itu kadang-kala kita terlupakan. Makanya prinsipnya agar tidak seperti itu, kita harus selalu berpikir baik untuk orang lain, selalu berpikir baik untuk orang lain. Positif tinggal selalu berpikir. Kalaupun ada, jangan ingat-ingatlah orang lain. Kebaikannya jangan ingat selalu. Nah, kalau bicara tentang diri sendiri, harus kebalikannya. Jangan yang diingat kebaikan saya, tapi yang diingat apa? Kejelekan kita, kurangnya kita, itu yang lebih utama, yang lebih baik. Jadi ketika bicara orang lain, bicara tentang kebaikannya, jangan diingat-ingat dengan kekurangan, kejahatan dan lain sebagainya. Tapi bicara tentang diri sendiri, selalulah ingat akan kekurangan, aib dan lain sebagainya. Yakin bisa jadi kata Agima, kita pada banyak aib-aib kita itu, ya. Tapi belum muncul, belum diketahui orang, bisa jadi oleh Allah dijaga, ya. Makanya bicara terus biarkan, nggak usah memikirkan tentang aib-aib orang lain. Nggak ada waktu sebetulnya untuk memikirkan aib sendiri juga. Yakin banyak sekali kalau kita pikiran sendiri. Nah, makanya pantas menurut Ibrahim Adam merupakan bagian dari penghalang dikabulkannya doa. Yang terakhir, yang ke-10. Nah, Anda membumikan orang-orang yang berpulang, yang meninggal, kuburkan, tapi tak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Nah, ya. Nah, ini kembali berhubungan dengan yang tadi sebelumnya. Bahwa kita ada yang meninggal, datang ke rumahnya takziah, memang itu keharusan. Kewajiban hak kita sebagai seorang muslim, hakul muslim ala muslim, diantaranya takziah. Kemudian kita menghantarkan ke kuburan, menguburkan, bahkan dengan berbagai cara. Di kalangan kaum muslim ada yang berbagai cara ya. Ada yang terus mohon maaf talqin. Padahal talqin sendiri memahaminya kurang pas menurut saya. Nih, saya pernah menghadiri kematian seorang di luar sana. Nah, kemudian ustaznya itu membaca, Pak Haji, ya, coba bayangin, coba secara ini ya. Memang betul, pikiran banyak orang lain mengingatkan, tapi sampai begini disundakan. Pak Haji, sakedap deui bakal datang malaikat ke Pak Haji. Memang tos haji. Tangke menaros Pak Haji, saya gitu coba kartos deh. Ayo sakit, terus kenapa kok bisa katakan? Itu artinya seperti itu, coba baca tak, itu seperti itu. Nanti kalau datang malaikat Pak Haji, bakal naros ke Pak Haji, siapa jawab? Pak Haji sing pinter jawab, Allah adalah Allah Rabbu. Kan bisa gitu. Ya memang mematahankan hidup katanya, tapi isinya seperti itu. Ya, makanya pantas Rasulullah tidak mencontohkan tentang itu. Mendingan udah dikubur, udah selesai tugas kita, nggak usah itu dan ini. Ya, kan ada cara-cara tertentu. Nah ini kadang-kadang yang kita suka bertanya-tanya ya. Nah, ya suatu kebiasaan yang tidak baik selalu diterus. Udah meninggal udah dikubur, selesailah tugas kita. Tidak usah kesana kemari dan ngariung dan sebagainya. Doa makan sedekah kan ada ya, kalau kita meninggal diumumkan ada kan, kalau punya utang dan lain sebagainya itu baru itu memang diperintahkan. Tapi kalau sudah terkait meninggal, mohon maaf ya, kalau ada yang masih seperti itu tolong dicek kembali, diulang kembali. Karena isi
arti daripada kaki itu, padahal kaki itu bukan itu maksudnya ya. Lakinu motakum, sebelum kita ajarkan tentang Allah, la ilaha dan sebagainya, itu kan yang betul. Bahkan lebih luas lagi memahami bukan seperti itu. Tapi yang pasti maknanya bukan ta'kin yang dilakukan oleh beberapa saudara kita dalam pelaksanaan. Nah ini ya, jadi dari peristiwa kematian harus ambil pelajaran. Bisa jadi pulang dari situ kita yang akan dipanggil oleh Allah. Maka kita harus siap-siap seperti tadi disampaikan. Nah bisa jadi dengan hal ini menurut Ibrahim Adam merupakan bagian tidak terkabulnya. Jadi ada 10 menurut Ibrahim Adam tentang kenapa doa kita tidak terkabul. Nah ini selesai ya tentang kaitan bicara tentang doa. Kita lanjutkan dengan kajian berikutnya terkait dengan ikhtiar, ya, ikhtiar atau usaha. Nah, kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab, iya, berasal dari bahasa Inggris ya. Nah, ihtaro, yahtaru yang artinya memilih. Satu akar dengan kata khair. Dengan demikian ikhtiar berarti memilih mana yang lebih baik di antara yang ada, memilih. Kemudian ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh dalam bidang yang diusahakan dengan disertai dengan doa kepada Allah agar usahanya itu berhasil. Jadi mana ikhtiar harus sama dengan ini minimal ya. Jadi tidak hanya kita berangkat tidak begitu. Harus pikirkan biar ikhtiarnya berhasil. Nah, kemudian yang ketiga, ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera dunia akhirat. Jadi untuk meraih kehidupan kita selamat dunia akhirat sebagaimana yang kita baca doa setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini harus perlu ikhtiar. Jadi ikhtiar tidak hanya kata-kata hanya sebatas usaha begitu saja, harus ada unsur-unsur ini. Bahkan nanti akan lebih lanjut dibahas lebih jauh ya. Kemudian nah, ikhtiar juga dilakukan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Tetapi bila usaha itu gagal, hendaknya tidak putus asa. Kegagalan dalam suatu usaha antara lain disebabkan keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam manusia itu sendiri. Jadi perlu evaluasi. Gagal usaha, evaluasi lagi, terus usaha. Saya masih ingat membaca biografi tokoh politik yang senior, Abu Rizal Bakri. Saya baca coba itunya biografinya, dia kan alumni ITB itu. Ya. Nah kemudian, dia setelah lepas dari itu tidak terjun seperti biasanya alumni ITB kemana. Dia justru milih bidang berusaha. Ya, sekarang kan terkenal dia sebagai pengusaha yang sukses ya. Bahkan kalau tidak salah termasuk orang yang terkaya juga di Indonesia yang keberapa gitu. Nah, saya baca biografinya, ini menyikapi tentang usaha tidak hanya dengan sebatas kita usaha saja, tapi harus betul-betul usaha biar sukses, biar berhasil sesuai dengan doa yang kita dapat, yang kita ungkapkan terus. Apa katanya? Dia diberi seekor kerbau oleh bapaknya itu. Dan memang dia orang kaya kan. Diberi seekor kerbau, kemudian dijual, dijadikan modal. Ternyata dari modal menjual seekor kerbau itu bukan malah untung, tapi justru buntung ya. Tapi dia tidak berhasil justru, ya. Ya bukan hanya mendapat laba dan sebagainya, tapi yang ada modalnya juga hampir habis. Dia tidak diam di situ. Nah, sungguh-sungguh dia ulang lagi, terus jadi dengan bosan-bosan, terus usaha lagi, evaluasi apa nih kekurangan dalam berusaha, terus evaluasi, terus diulang lagi sampai 2 kali katanya. Ketika kali dia baru bisa menjadi orang yang sukses, berhasil dari usaha. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu, harus betul-betul usaha. Jadi yang namanya simsalabim itu sebetulnya tidak ujuk-ujuk ya. Apa sih ujuk-ujuk teh? Apa ujuk-ujuk teh bahasa Indonesianya? Tidak tiba-tiba berhasil, perlu. Makanya orang dalam segala hal, termasuk orang yang sukses dalam ilmu, itu juga harus tidak hanya ujuk-ujuk.
Ya, jarang orang yang berikan begitu saja. Ya, walaupun ada terjadi orang bisa sukses dalam berbagai hal. Nah, itu ternyata Abu Rizal Bakri dengan berbagai usaha lagi, ulang, tidak bosan, terus ulang lagi, berhasil. Mungkin ini kurang baik, pindah lagi cara seperti ini. Walaupun di sisi lain memang ada beberapa orang yang sukses dalam berbagai hal yang tanpa usaha yang begitu. Contoh karunia Allah. Seperti kita tahu ya, Ibu Bapak penghafal Quran yang sekarang usianya sudah 13 tahun ya. Waktu usia 9 tahun, sebenarnya yang usia 9 tahun dia punya kekurangan fisik, punya kekurangan pikiran dan sebagainya, tapi dia hafal Quran 30 juz. Yang harus dicatat, dia tidak bisa membaca. Bojeng-bojeng bahasa Indonesia, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab tidak bisa. Suruh gini nggak bisa. Baca Latin juga bahasa begini tidak bisa baca. Tapi dengan karunia Allah dia bisa membaca, ya, membaca terjemahnya. Udah lihat di YouTube Bapak ya? Itu Nazar ya. Dia hafal Quran 30 juz, hafal terjemahnya, semuanya hafal. Padahal itu nggak bisa baca, nggak bisa baca Latin, nggak bisa Al-Quran. Itu karunia Allah. Memang, tapi jarang yang seperti itu. Yang diberikan ilmu apa bahasanya Baji dulu? Ladunia, jarang. Perlu usaha terus. Orang-orang yang sukses dalam bidang ilmu juga. Nah, ternyata dia walaupun tidak bisa membaca Al-Quran, tidak membaca Arabnya, tidak membaca bisa Latin, dia mampu menghafal Quran, mampu menghafal terjemah Al-Quran semuanya 30 juz. Bahkan dia mampu halamannya tahu, ayatnya tahu, baris keberapa dari satu lembar tahu tanpa diberitahu, sehingga dia keliling terus lihat di YouTube itu. Nah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya dia juga berusaha. Ternyata ketika ditanya bapak ibunya, dia berusaha menghafal. Cuma karena dia punya kelebihan di bidang hafalannya ya. Mungkin Quran sudah ada di sini, sudah terlihat ayat berapa kelihatannya. Nah, itu kelebihan Allah. Tapi dia juga berusaha. Walaupun beda dengan kita usahanya. Kadang-kala kita makan menghafal aja terus sama usaha semaksimal mungkin. Hafal, besok lupa lagi. Gitu kan gitu ya. Atau mungkin ada juga orang yang lama menghafal itu, lama sekali. Tapi ketika sudah ingat, lupanya luar biasa, lama juga ingatannya. Macam-macam. Saya masih ingat waktu kecil usia MI gitu ya. Dulu saya sekolah di MI, kalau ngaji itu belajar tajwid ya, pakai bahasa Sunda dinyalagukan sampai sekarang ingat. Itu kecil bukannya apa? Ya, makanya itu perlu hafalan waktu kecil itu seperti itu. Ya, waktu kecil saya masih ingat hukum nun mati pakai bahasa Sunda, masih ingat. Hari hukum nun mati sareng tanwin eta aya opat hukum anu geus yakin. Itu bukan hafal sekarang, itu dulu ada di sini ya. Hiji idhar, dua idgham, tilu iklab, opat ifa, tasak itu kadesa sab. Masih ingat sampai sekarang. Dihafal itu. Beda dengan kita sekarang ya. Dulu waktu kecil seperti itu. Atau mungkin kita hafal Al-Fatihah juga itu udah sejak kecil. Kemudian saya pernah mengaji Alfiyah waktu di pesantren, ada yang hafal ingat gitu ya. Ya, ingat gitu. Ada syair-syairnya masih ingat. Kemudian saya bicara tentang itu apa namanya? Hamzah wasol masih ingat. Hamzah wasol dimimiti dibacakeun nalika kagencet mah osok dipikeun. Itu di pesantren ingat tuh. Ingat itu bukan sekarang hafalinnya. Nah, jadi itu kekuatan hafalan waktu itu. Makanya Ibu Bapak yang punya anak yang dikuatkan hafalkannya terus, masih anak. Kalau sudah besar, sudah dewasa apalagi, kita yakin tadi nyari macanya lama hafalinnya, tapi lupanya juga tidak lama, cepat lupa kita seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ikhtiar ya, tadi udah sampaikan. Nah, kalau secara istilah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh sesuatu yang dikenaki, itulah ikhtiar, dan itu harus dilakukan. Karena kita mah kelompok kemarin sudah pernah saya ulas, kita mah kelompoknya ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunnah wal gagabah, ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi di situ memerlukan usaha, doa, ikhtiar, itu gabung semuanya, tidak memisahkan satu-satu. Kalau Mu'tazilah, Qadariyah kan beda, kita mah ahli sunnah wal jamaah. Jadi usaha doanya kuat, ikhtiarnya kuat, usahanya, tawakalnya kuat. Nah, itulah kelompok ahli sunnah wal jamaah.
Jadi kelompok Ahlussunnah bukan milik orang tertentu ya, organisasi tertentu sebetulnya. Kita bisa menjadi orang yang ahli sunnah wal jamaah. Nah berikutnya, nah perintah untuk berikhtiar. Nah ini ayat Quran ya. Nah, ayat Quran, maaf hadis nih di hadis. Artinya, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga Allah mencukupi kebutuhannya dengan hasil itu, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka yang dimintai memberi atau menolaknya. Hadis Imam Bukhari. Nah, hadis ini kuat sekali agar kita berusaha berikhtiar ya terkait dengan rezeki, jangan minta-minta. Bahkan di sini nyampaikan kalau kita berusaha dengan keras, bahkan ada di zaman Rasul ada yang ininya sampai lecet gitu ya, karena usahanya terkait dengan pemahat batu. Nah, itu lebih mulia daripada orang yang banyak uangnya tapi hasilnya minta-minta. Kita juga lihat ya di YouTube itu kerjaannya minta-minta, wah compang-camping pakaiannya. Pak diperiksa tanya dia punya uang berapa? Puluhan juta kan? Lihat itu. Sampai ada ke TV itu. Oh, di rumahnya ternyata luar biasa. Ya, padahal Allah menyatakan di dalam Rasulullah mengatakan bahwa orang yang minta-minta tidak akan kaya. Kaya dalam mana bukan nambah. Ya, maka hindari meminta-minta. Kita sudah tahu ya dalam hadis itu bahwa memberi lebih baik daripada meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi konsep kita harus, jadi tanamkan kepada kita semua termasuk keluarga kita harus mantapkan tentang usaha. Jangan hanya berdoa saja. Allah juga tidak suka orang yang terus-terusan berdoa tidak berusaha. Allah juga tidak suka. Pernah nggak ibu bapak mendengar ada orang yang di masjid terus ganti zikir? Wah, di zaman Rasul ada seperti itu kan? Kemudian ditanya Rasulullah, wahai fulan, apakah punya suami istri? Punya istri? Punya ya Rasulullah. Punya anak? Punya. Terus siapa yang berusaha yang memberikan makan nafkah untuk istri dan anak kamu sementara kamu di masjid terus, dikir terus, sementara kamu tidak berusaha? Siapa? Oh, saudara saya yang memberi terus. Nah, apa kata Rasulullah? Maka seluruh pahalanya adalah untuk saudaramu sendiri. Ini perintah untuk berusaha. Jangan hanya berdoa. Kemudian ada juga yang orang yang berikhtiar terus, ya, tanpa doa juga dicela. Ya, dicelakan. Di zaman Rasul juga ada yang di zaman Rasul Ali bin Abi Thalib bahkan dia ketika berdiri di depan di pinggir bangunan yang mau roboh, ya, dia tidak berusaha nih sama, tidak berusaha, hanya berdoa. Bagaimana? Itu mau roboh rumah, dindingnya. Ya, nanti bagaimana? Terserah Allah, kemana Allah we. Nah, kalau Allah kata Allah tidak roboh, tidak apa? Tegur orang seperti itu. Sebaiknya menghindar dari hal itu, itulah yang terbaik. Kemudian ada juga kan ada seorang yang membawa kuda kemudian diikat di depan masjid, ya tidak diikat. Itu tegur juga itu. Dia tidak berusaha, hanya menyerahkan kepada Allah. Cek Allah mau ngambil, mau kabur katanya. Tapi oleh Rasulullah ditegur juga orang seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa doa dengan ikhtiar harus selalu ada dalamnya. Tidak hanya mengandalkan doa, tidak hanya mengandalkan usaha, tapi dua-duanya harus. Ini salah satu gambaran bahwa kita harus selalu berusaha dan harus selalu hasil kaya. Insya Allah akan berikan rezekinya. Kita kan ini ya, kita lihat ekor burung aja. Burung tidak diberi akal, tapi pagi-pagi sudah terbang. Kemana dia melayang nyari makanan? Kemana arahnya nggak tahu. Tadi dia terbang dengan dua sayapnya. Pulang bawa apa? Bawa makanan. Itu sekadar binatang itu gambaran bagi kita. Ya, kalau kita mau berangkat usaha dengan benar-benar, iringi dengan doa, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Inilah gambaran. Sekarang banyak, makanya setuju sekali ya. Kalau di sebuah kota sudah dilarang, bahkan tidak boleh dikasih, apalagi yang meminta-mintanya. Kita sering kan kalau di jalan, di stopan tuh. Lebih baik jangan dikasih, apalagi orangnya sudah. Kalau di di Bali itu ya, di Bali saya mohon maaf baru pulang jam 3 tadi dari Bali sebetulnya, baru nyampe, jadi suaranya udah begini. Itu lihat di Bali itu tidak ada orang-orang yang minta-minta di jalan, nggak ada. Kita masih banyak
Nah ini Islam memang mencela orang yang minta-minta itu. Harusnya kita sungguh-sungguh betul-betul untuk berusaha semaksimal mungkin. Nah berikutnya mungkin sampai ini aja dulu ya. Nah Al-Quran kalau tadi di hadis, Al-Quran perintah ikhtiar surah Al-Qur'an ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum ya sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka itu sendiri. Nah ini yang harus menjadi yang diingat selalu ayat Quran. Ini pun ayat yang memerintahkan kita, isinya diantara untuk selalu kita berusaha, tidak hanya berdoa. Nah nanti bentuk-bentuk usaha ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, karena yang tidak sifatnya hanya dalam segi agama, tapi yang didukung oleh agama. Satu, bentuk ikhtiar itu adalah semangat berusaha dengan penuh hati, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Ya, ditanamkan pada diri manusia untuk mencapai tujuan hidup di dunia maupun di akhirat. Harus betul-betul. Saya harus berhasil. Kalau doa juga begitu kan? Rasul kan di dalam hadis ada kalau kita doa, ya mau ditarik, mau dikabul, udah akan dikabul. Bagaimana prasangka kita aja. Makanya termasuk usaha juga. Nah di Quran surat Al-Ankabut ayat 06 ini, ayat 6 juga artinya barang siapa bekerja keras, maka sesungguhnya ia bekerja keras untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah itu maha kaya dari segala sesuatu. Nah, kemudian ikhtiar dilakukan dengan maksimal dan bersungguh-sungguh agar tercapai suatu yang diharapkan. Allah berjanji akan merubah kondisi suatu hamba setelah hamba tersebut bersungguh-sungguh mengubah kondisinya menuju lebih baik dengan jalan ikhtiar, dengan jalan usaha. Karena usaha itu yang akan nanti termasuk akan diminta pertanggungjawaban, itu usaha kita sendiri. Kemudian di surat Al-Isra ayat 19 juga, dan barang siapa yang berkehendak kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Nah, jadi ayat tersebut jelas menjelaskan bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh niscaya Allah akan memberi imbalan atau balasan dari tujuan usaha hambanya. Kemudian yang berikutnya usaha tadi contoh-contoh seperti salah satu contoh. Mungkin kita juga punya pengalaman khusus ya. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu biografi Abu Rizal Bakri, apalagi kalau menuju kepada Rasulullah sudah pasti itu ya. Kita aja di setingkat kita di Indonesia. Kemudian pantang menyerah dalam berusaha itu. Jadi pribadi pantang menyerah adalah sebutan bagi pribadi yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi dan menimpanya, atau sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi rintangan, selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan. Jadi ulah kalah coba sih memeh dipacok ya. Itu harus usaha dulu, mantapkan. Insya Allah kalau usaha kita betul-betul kita akan berhasil. Kemudian di dalam Quran surat Yusuf ayat 85 tentang larangan putus asa. Nah, kita sudah tahu ini potongan ayat ini. Wala tayasu mir rauhillah. Di potongan ayatnya. Janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Termasuk kalau kita berdosa jangan putus asa. Karena manusia suka berdosa, manusia. Jangan saya mau udah kadung. Nah, itu jangan. Jangan merasa saya mau udah kadung beginilah, udah tidak boleh begitu. Allah itu akan mengampuni dosa sebesar apapun kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Nah, sungguh-sungguh di sini penting sekali. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kemudian berikutnya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, ini rajin berlatih dan belajar, terutama bagi yang masih aktif menuntut ilmu, ya, baik melalui formal maupun tidak, tetap berlatih dan belajar. Ya, rajin berlatih berasal dari kata latih yang berarti belajar dan yang membiasakan diri agar mampu melaksanakan sesuatu, pembiasaan. Ya, bahkan rajin berlatih ini salah satu juga cara agar mendapat hidayah taufik. Ya, nanti mungkin suatu waktu saya akan membahas tentang hidayah yang saya ketahui. Nah, dengan belajar manusia bisa hidup bermartabat,
dan membangun peradaban yang bersandikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dan dalam Islam belajar adalah ibadah, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslimah. Nah, jadi berlatih dan belajar juga bagian daripada usaha. Nah, mudah-mudahan hal tersebut dalam rangka berikhtiar kita nanti akan menjadi orang sukses. Jadi kata kuncinya, jangan hanya kita berdoa terus-menerus, ikhtiarnya diabaikan, atau sebaliknya, atau kita hanya doa juga harus sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, harus betul semangat, jangan berputus asa dan lain sebagainya. Demikian juga dalam berikhtiar. Insyaallah dengan dua hal ini ya, dalam rangka kita ingin meraih sukses hidup dunia akhirat, kalau dilakukan dengan ini insyaallah kita akan meraih kesuksesan. Barangkali sampai sini dulu Bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini barangkali hanya mengingatkan saja. Karena saya yakin ibu bapak ilmunya sudah ada semua. Apa yang saya sampaikan sudah ada di sini. Mungkin ada yang lupa diingatkan kembali, terutama tentang pentingnya berdoa dan berusaha agar kita termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai masuk ke kelompok qadariyah, jangan sampai masuk ke mutajilah, ya. Tapi kita harus ahli sunnah wal jamaah yang memadukan antara usaha dan doa, harus dua-duanya bersinergi gitu ya. Jangan hanya mengutamakan salah satunya, iya kan? Harus selalu sebanding. Kehidupan dunia akhirat juga harus sebanding. Jangan hanya mengutamakan dunia saja, akhirat lupakan. Jangan mengatakan akhirat saja lupakan. Ini bagian dari gambaran tentang doa dan usaha juga harus dilaksanakan. Itu barangkali ibu bapak yang barangkali ada yang bertanya. Kalau saya mampu, insya Allah dijawab langsung. Kalau tidak nanti dibiarkan. Tidak ada ya. Jangan dipaksakan kalau tidak ada. Yang pasti ini tinggal mengamalkan dan mengingatkan. Kalau tidak ada barangkali sampai di sini dulu untuk kajian pada pagi ini. Insya Allah di lain kesempatan kalau memungkinkan dilanjutkan kembali. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang salah itu semata-mata karena kesalahan saya sebagai manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah disambung di lain kesempatan. Barakallahu wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.